Pemirsa, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Bekasi, salah satunya di kawasan Kemang Ivi Graha. Dan untuk mengetahui suasana di lokasi sudah ada rekan kami Amrina Rida. Ya, Amrina, bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir saat ini? Iya, Deta dan juga pemirsa, sebagai informasi bahwa untuk saat ini kami sudah berpindah titik tidak jauh dari Kemang Ivi Graha yang tadi sempat kami laporkan banjir. Kami sekarang berlokasi di area depan gedung kantor logistik dan juga peralatan BNPB yang berlokasi di dekat area kompleks Pondok Gede Permai Bekasi yang juga terdampak banjir. Ini adalah situasi terkini di mana untuk di area depan gedung logistik BNPB, banjir masih menggenang dengan ketinggian kurang lebih 30 cm hingga 50 cm, dan ini adalah situasi di mana banyak petugas dan juga warga yang sedang menanti tetangga mereka, keluarga-keluarga mereka untuk dievakuasi dari Pondok Gede Permai. Nah, apabila tempat kami melaporkan saat ini ketinggian airnya berkisar di antara 30 hingga 50 cm, namun untuk kondisi ketinggian air di area Pondok Gede Permai ini jauh lebih tinggi. Informasi yang kami dapatkan ini yang paling tinggi hingga mencapai 5 meter. Dan tentunya dengan ketinggian 5 meter ini sulit sekali untuk warga di area Pondok Gede Permai untuk bertahan di rumah masing-masing sehingga mereka masih dievakuasi. Dan informasi yang kami dapatkan di Pondok Gede Permai terdapat 3 RW yang terdampak, yakni RW 8, 9, dan juga 10 dengan kurang lebih ada lebih dari 20 hingga 30 RT dan total ada 5.000 KK yang masih terus-menerus sekarang secara bergantian dievakuasi menggunakan perahu karet. Ini adalah situasi terkini di mana untuk proses evakuasi masih terus berlangsung yang dilakukan oleh pihak TNI, lalu juga Basarnas, dari pihak Basnas, lalu juga Kemensos. Secara total tadi kami melihat ada kurang lebih 30 perahu karet yang dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir di area Perum Pondok Gede Permai. Dan hingga kini kurang lebih baru 75% dari warga yang berhasil dievakuasi oleh petugas-petugas terkait, baik itu dari petugas Kemensos, petugas BPBD, petugas Basarnas, petugas TNI yang juga ikut membantu. Ini hingga kini masih terus bergantian dan baru 75%, artinya baru sekitar 3.000-an dari 3.000 KK yang baru bisa dievakuasi. Dan ini juga bisa dilihat bagaimana baru saja datang sejumlah perahu karet yang mengevakuasi warga terdampak dari banjir yang merendam di Perum Pondok Gede Permai, di mana banjir ini terjadi sejak dini hari, sejak pada pukul 2 pagi dan hingga kini akibat meluapnya Kali Bekasi yang merupakan pertemuan dari Kali Cikeas dan juga Kali Cilengsi. Ini banjir meluap yang menyebabkan sejumlah tempat, salah satunya adalah Perum Pondok Gede Permai dan juga tempat kami laporkan tadi yakni di Kampung Ivi Graha yang terkena banjir. Oke. Kita saksikan bersama bagaimana proses evakuasi. Yang ada sejumlah warga yang sedang dievakuasi untuk nantinya warga yang dievakuasi ini akan dievakuasi sementara ke area gedung kantor logistik dan peralatan BPBD. Nah, untuk sementara posko pengungsian baru ada di area BNPB dan memang belum dipasang ada posko pengungsian seperti tenda karena masih menunggu situasi hingga sore nanti. Apabila nanti sore situasi masih belum membaik dan juga situasi di sini, Deta, apabila masih belum surut, maka nanti sejumlah pihak akan membangun posko pengungsian dan juga dapur umum, toilet umum bagi warga, ribuan warga yang terdampak dari
banjir ini. Kita saksikan bersama secara terus-menerus bergantian perahu-perahu karet yang disediakan ataupun juga dipersiapkan oleh sejumlah pihak terus-menerus membawa warga yang dievakuasi, dan anak-anak ini memakai pelampung untuk keamanan mereka mengingat ketinggian area banjir di sini mencapai 1 meter hingga paling parah ada 5 hingga 6 meter. Dan kalau kami mendapatkan informasi, banyak anak-anak di sini yang pada akhirnya mereka membutuhkan bantuan obat-obatan, medical kit, karena situasi banjir yang sudah berjam-jam berlangsung, lebih dari 8 jam banjir berlangsung di sini. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang diinginkan oleh warga terkait dengan adanya bantuan logistik, lalu juga bantuan medical kit, pangan, sandang, banyak sekali peralatan-peralatan primer yang warga butuhkan mengingat untuk banjir yang mulai naik pada pukul 2 hingga dini hari tadi, ini naik ke area Pondok Gede Permai dan juga ke area Bekasi. Ini cukup cepat, 15 menit air mengalir, dan banyak dari warga yang tidak sempat menyelamatkan banyak harta benda sehingga mereka membutuhkan berbagai perlengkapan, baik itu perlengkapan sandang dan juga pangan. Kita lihat bersama Deta dan juga pemirsa bagaimana situasi di area depan Pondok Gede Permai yang memang kami sebagai awak media pun juga sulit untuk bisa mengeksplor ataupun juga melihat secara langsung bagaimana kondisi di Pondok Gede Permai dikarenakan kondisi air yang cukup tinggi. Ya, Deta. Baik. Oke. Mbak, ini kita mau ada warga yang bisa wawancara. Baik. Baik, pemirsa. Saat ini banjir masih melanda kawasan perumahan Pondok Gede Permai Bekasi. Diperkirakan ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter. Dan bisa kita saksikan bersama saat ini petugas gabungan dari TNI Basarnas mengevakuasi kurang lebih 5.000 kepala keluarga yang terdampak banjir. Dan saat ini baru 75% dari warga yang terdampak banjir berhasil dievakuasi. Kita akan kembali mendengar laporan dari Amrina Rida. Silakan Amrina. Ya, iya Deta, ini mengingat tadi kita bisa melihat situasi terkini bagaimana warga banyak yang terdampak. Kita coba untuk meminta bagaimana apa saja bantuan yang diinginkan dari warga dan bagaimana situasi terkini. Boleh dengan baik, Ibu izin minta waktunya ya? Boleh, silakan. Mungkin bisa perkenalkan dulu ke kami dan juga ke pemirsa Ayus. Boleh namanya Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Nur Yakumi dari Murai 2, Jati Asih, RT 9, RW 7. RT 7, RW 9. Ibu Nur berarti ya, Bu Nur, ini Ibu sebagai warga yang terdampak di RW 9. RT 7, RW 9. Baik, bagaimana Bu dengan banjir ini? Apakah Ibu sekarang situasinya sedang menunggu evakuasi atau apa yang mungkin ingin Ibu sampaikan, Bu? Saya memang lagi menunggu pertolongan terutama dari gubernur kita, gubernur yang terbaru, Kang Deddy Mulyadi. Ini gimana tanggapannya selanjutnya dengan keadaan di Jati Asih, terutama di
di kali ini yang dari dulu-dulu belum selesai-selesai, yang mengakibatkan korban banyak sekali dari zaman gubernur yang dulu sampai zaman gubernur gini. Dan saya mengharapkan sekali pada Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur kita, pimpinan kita, untuk meningkatkan perhatiannya kepada Jati Asih bagaimana selanjutnya, terutama pertolongannya untuk saat ini pada warga kita, saudara kita yang sedang terdampak banjir, terutama lansia, orang tua, dan anak-anak. Itu tolong sekali diperhatikan untuk kita, terutama dari bahan pangannya, sembakonya, bahan pangannya, sama selimut dan obat-obatannya. Tolong diperhatikan Pak Deddy Mulyadi. Baik, Ibu Nur, mungkin juga sedikit saya ingin bertanya terkait dengan banjir di rumah Ibu. Kalau di rumah Ibu terdampak dengan ketinggian berapa meter, Bu? Kata tetangga saya itu diperkirakan sampai ke lantai 2 rumah saya sini mungkin sekitar 5 meter. 5 meter. Iya. Baik. Karena kan lantai 2, lantai 1 ke lantai 2 ke lantai 2 3 meter. Berarti ke lantai 2 sampai ke dengkul berarti bisa kemungkinan itu bisa 5 meter, antara 5 meter 6 meter. 5 meter sampai 6 meter. Nah, kalau sekarang ini apakah di rumah Ibu keluarga atau kerabat masih ada yang belum dievakuasi atau bagaimana? Kayaknya semuanya udah nggak ada. Cuma ini kita kesian sama saudara-saudara kita yang masih belum terangkut gitu loh, yang belum terbawa ke evakuasi gitu loh. Baik. Oke, Bu, kalau mungkin bisa diceritakan, ini kalau dari Ibu yang dengar dari tangga keluarga Ibu, kondisi di rumah Ibu ini seperti apa? Perabotan seperti apa? Kondisi tangga seperti apa, Bu? Kalau saya nggak sempat ngangkat barang-barang saya dari TV, surat-surat semua, elektronik semua udah ambles. Kalau ke yang lain mungkin masih ada sebagian yang ketolong. Cuma yang saya sayangkan itu ya ini masalah kali ini yang dari dulu-dulu nggak selesai-selesai. Saya dulu udah pernah komen waktu di waktu zamannya gubernur Bapak Ridwan Kamil, tapi tanggapannya mungkin belum maksimal. Maka saya mengharapkan sama Kang Deddy Mulyadi supaya maksimal untuk memperhatikan Jati Asih terutama. Baik. Untuk yang di Jati Asih sendiri ini tadi Ibu menyampaikan bahwa tanggulnya mungkin yang harus diperbaiki. Nah, kalau dari tangga Ibu ini tadi kalau boleh tahu ada nggak Bu yang ngomong ke Ibu harapannya apa, dan sampai sekarang kondisi tangga kerabat masih ada yang belum dievakuasi, Bu, berarti? Ada, masih ada dievakuasi di tangga saya depan saya. Oke. Masih ada, masih berlanjut. Terima kasih Ibu Nur atas waktunya. Semoga banjir ini sempat surut ya, Bu, ya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, Deta dan juga pemirsa, tadi adalah sedikit bagaimana tanggapan dan juga pernyataan dari salah satu warga yang terdampak, yakni Ibu Nur, yang dia menyampaikan bahwa di rumahnya ini ketinggiannya mencapai 5 meter, dan kami akan coba untuk mendekat ke area bagaimana proses evakuasi berlangsung. Hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ribuan warga terjebak di Perum Pondok Gede Permai dikarenakan untuk banjir di sini terjadi dengan begitu cepat, sehingga banyak warga yang masih bertahan ataupun juga belum bisa keluar dari Pondok Gede Permai, Deta dan juga pemirsa. Dan tadi kalau dari keterangan Ibu Nur bahwa untuk di area Pondok Gede Permai ini banyak warga yang kehilangan harta benda, mulai dari ijazah hingga hal-hal penting lainnya. Sementara demikian, Deta dari Pondok Gede Permai kembali ke studio. Baik, terima kasih Amrina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan pemirsa, usai jeda berikut breaking news masih akan kembali dengan rekan kami Reza Helmi.